Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Fatia dari kelas CE1E. Jadi di sini saya akan mereview beberapa jenis dari RAM atau Random Access Memory. Halo, jadi kita akan membahas tentang DDR. Apa sih DDR itu? DDR adalah Double Data Rate, yaitu jenis dari DRAM yang mampu mentransfer data 2 kali dalam satu clock. Nah, DDR ini ada 5 jenis, yaitu dimulai dari DDR 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita bahas one by one. Nah, dimulai dari DDR 1. DDR 1 ini aroma-aroma jadulnya sangat terasa ya. Karena apa? Karena DDR1 digunakan pada tahun 2000 sampai 2004. Yang bahkan aku sendiri belum lahir, kayak jadul. Jadul-jadul gini, dia ini generasi pertama dari DDR ini ya, yang menggantikan SDRAM. Jadul-jadul gini, dia bisa mentransfer data 2 kali per clock dan memiliki kelebihan, yaitu memiliki bandwidth 2 kali. Terus meningkatkan performa. Walaupun jadul, tapi di masanya dia meningkatkan performa yang signifikan. Dan stabil dan cukup efisien. Balik lagi pada masanya. Kalau menurut aku, DDR1 ini adalah pondasi awal memori modern, tapi saat ini udah nggak rekomen lagi. Dan kayaknya pun udah nggak ada yang pakai ya. Kalaupun ada, berarti dia ini orang dari masa lalu yang datang. Kayak time travelers gitulah. Nah, mari kita lanjut. Perhatikan baik-baik ya gambarnya. Ada saudaranya, adiknya dari DDR1, yaitu DDR2. Nah, DDR2 ini digunakan pada tahun sekitar 2004-an ke atas. Nah, DDR2 itu meningkatkan private buffer dari 2 bit menjadi 4 bit. Jadi dia dapat mengalirkan data lebih cepat. Dan tegangannya itu diturunkan dari 2.5 volt sampai hanya 1.8 volt. Itu sangat wow ya. Wow aja. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari DDR2 ini? Nah, yang pertama, dia ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari DDR1 saja. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan ya kan? Apa sih kekurangan dari DDR2? Yaitu dia tidak kompatibel dengan motherboard modern. Jadi dia udah nggak cocok. Baru kapasitasnya itu kecil untuk standar saat ini. Jadi dia udah nggak sanggup lagi dan sangat-sangat tidak rekomen lagi untuk digunakan pada masa saat ini. Dan menurut aku, balik lagi di DDR2 ini peningkatan signifikan, tapi pada masanya. Untuk saat ini itu udah sangat lambat dan tidak relevan lagi, apalagi untuk gaming. Oke, mari kita lanjut ke adiknya lagi, yaitu DDR3. Nah, ini di generasi stabil dan sangat populer. Ini nggak terlalu jadul, tapi juga udah tua, yaitu digunakan pada tahun sekitar 2007-an. Kalian mau tahu tidak kelebihan dari DDR3? Cus kita bahas. Yang pertama, kecepatannya cukup luas, 800 hingga 2132 mega transfer per second. Terus dayanya yang lebih rendah dibandingkan saudara-saudaranya yang tadi DDR1 dan DDR2, hanya 1.5 volt, dan kapasitasnya yang cukup besar, 2 sampai 8 GB. Terus dia ini sangat stabil dan mudah ditemukan. Cocok untuk penggunaan ringan dan menengah. Nah, dia ini sangat friendly ya, berarti si DDR3 sangat rekomen lah ya buat kalian yang sederhana-sederhana saja, yang tidak ingin terlalu mencolok. Nah, mari kita bahas minusnya. Yang pertama,
bandwidth mulai tidak cukup untuk tugas modern. Jadi dia mulai kayak, help, aku tidak sanggup. Terus tidak cocok untuk platform CPU atau GPU terbaru. Tapi kalau CPU kalian masih yang jadul, yang cukup lama masih bisa. Tapi buat yang udah terbaru udah nggak cocok, kayak udah nggak bisa dipaksakan. Dan multitasking yang mulai berat. Dan menurut aku DDR3 ini masih relevan untuk komputer yang ringan-ringan. Nah, mari kita bahas ke adiknya lagi, si DDR4. DDR4 ini memperkenalkan peningkatan bandwidth yang lebih besar, penurunan tegangan, dan arsitektur bus yang lebih cepat. DDR4 ini menjadi standar PC komputer di tahun 2016 sampai 2023. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari DDR4 yaitu tentu saja kecepatannya yang sangat tinggi, ya sebesar 2133 hingga 5100 mega transfer per second. Baru konsumsi dayanya rendah, hanya 1,2 volt, 1,2 volt. Terus kapasitasnya yang besar dan dia sangat stabil untuk multitasking, gaming, editing, rendering buat kalian yang produktif dan suka mabar. Baru harganya sangat terjangkau dan kompatibel dengan banyak CPU. Nah, di antara banyak yang kelebihan dari SIM DDR4 ini pasti ada kekurangannya, yaitu bandwidth-nya kalah dari DDR5. Ya pastilah ya. Menurut aku DDR4 ini masih menjadi pilihan paling aman dan ekonomis untuk kita, kamu, aku, sebagai gamer, editor, mahasiswa dan kantor, dan lain-lain. Karena DDR4 ini memberi performa yang sangat memadai. Nah, yang terakhir ada DDR5. Itu keluarnya di tahun 2021 kalau tidak salah, dan mungkin akan terus berkembang. DDR5 ini adalah arsitektur RAM yang sangat berkembang selama 1 dekade ini ya. Dia meningkatkan bandwidth hampir 2 kali DDR4 dan mendukung modul yang jauh lebih besar. Kelebihan dari DDR5 ini bandwidth-nya yang sangat tinggi. Tegangannya yang rendah hanya 1,1 volt dan dia ini modulnya sangat besar. Tapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu harganya yang lebih mahal. Dan juga dia butuh motherboard yang terbaru. Jadi buat kalian yang motherboardnya masih lama, jangan sok-sokan membeli DDR5. Nah, baik, mari kita bahas pendapat aku keseluruhan. DDR1 dan DDR2 hanya cocok dijadikan sejarah. Gak bisa kita gunakan lagi di era saat ini ya. Baru untuk DDR3 itu masih hidup, tapi hanya untuk yang sangat-sangat ringan. DDR4 menjadi pilihan terbaik untuk harga dan performa. Dan DDR5 itu mungkin bisa kita masukkan ke list kita di masa depan yang bakal wow banget.